Selamat malam Bapak, maaf mengganggu waktunya. Saya atas nama Agustina Melate sedikit berpendapat tentang implikasi corona terhadap kehidupan sosial, keagamaan. Seperti yang kita ketahui bersama dalam situasi pada saat ini, bahwa penyakit COVID-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tangkap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, menyediakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan ke luar negeri, baik untuk umrah, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan informasi dari media ini beberapa hari yang lalu, bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari virus corona. Sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Namun semua itu perlu digarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selain itu, dampak pengaruh virus corona pada kehidupan sosial masyarakat adalah timbulnya rasa curiga dan kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan, baik di warung yang terlabel maupun yang tidak terlabel, pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayan ada bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, adakah petugas atau pelayan yang mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak, sehingga timbul keraguan. Pada saat kita berbincang atau berjumpa baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah dan dengan masyarakat setempat, kita pun enggan menjabat tangan meskipun mereka adalah orang tua, sebagaimana yang kita ajarkan kepada anak-anak kita atau saudara-saudari kita, untuk selalu menghormati yang lebih tua. Namun situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus berjaga jarak kurang lebih 2 meter bila ingin berbicara dengan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Pada saat ini COVID-19 ini sudah banyak yang menimbulkan kematian karena orang-orang terjangkit oleh COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus corona itu terdampak pada tata cara ibadah pada saat ini. Virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari
interaksi sesama maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Beberapa orang mengurangi diri di rumah, mengurung diri di rumah, menghindari tempat keramaian, dan menunda pekerjaan ke tempat lain. Sebagaimana lain mengubah tata cara bersalaman dan berjabat tangan dan berpelukan menjadi salam menggunakan siku dan kaki. Wabah virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Sejumlah gereja, masjid, dan mengubah tata cara ibadah demi menahan penyebaran virus corona tersebut. Pengaruh virus corona terhadap kehidupan beragama umat manusia di dunia adalah orang Islam yang harus Mekah biasanya dipenuhi oleh ribuan berziarah, tetapi jumlah itu kini berkurang drastis karena adanya corona virus ini. Masjid Haram telah dibuka kembali usai menjalani sterilisasi, tetapi di sekitar Ka'bah tetap tidak dipasang menghalang agar orang-orang tidak menyentuhnya. Larangan mengunjungi Makkah dan Madinah juga masih diberlakukan. Orang-orang sedekat hadisah mereka ingin melakukan perjalanan untuk beribadah, dan mungkin bukan hanya perjalanan umrah yang terpengaruh. Banyak juga yang khawatir seandainya ini terus terjadi hingga Ramadan atau bahkan sampai musim haji, apa yang akan terjadi. Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan larangan kunjungan hanya bersifat sementara dan hingga kini belum ada indikasi proses ibadah haji akan terganggu. Sementara itu praktik keagamaan yang bisa menyebarkan virus masih terjadi. Sempat muncul kekhawatiran ketika beberapa orang Iran menjual kuil suci sehingga terekam dalam video yang sempat viral baru-baru ini. Bagi beberapa umat muslim yang penting adalah memfokuskan diri pada perubahan dalam perilaku sehari-hari. Contohnya menghadapi virus corona, pemuka agama di sana memanfaatkan salat Jumat untuk memberi nasihat kepada jamaah untuk ikut serta melakukan pencegahan. Afrika mengatakan bahwa umat di masjidnya disarankan untuk tidak berjabat tangan atau berpelukan seusai ibadah. Memang perlu waktu untuk berbiasa. Pada sampai saat ini virus corona mempengaruhi kehidupan sosial. Sejak wabah virus corona ini sampai sekarang telah menginfeksi lebih dari 1.010 orang dengan pasien meninggal mencapai lebih dari 3.600 orang. Selain aksi-aksi dalam mencegah dan mengobati penyakit COVID-19, dampak sosial yang ditimbulkan oleh virus itu juga sangat signifikan dalam negara kita. Krisis selalu memburu ketimpangan gender, kata penasihat risiko bidang kemanusiaan dan bencana. Berikut adalah akibat dan timbulnya oleh virus corona dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu penutupan sekolah. Sudah berada di rumah selama lebih dari 3 minggu. Sekarang bersama anak-anak, kata dan ibu dari 2 anak. Sang tinggal karena Selatan yang baru-baru ini mengumumkan menunda jalan masuk tahun ajaran baru hingga 2 minggu ke depan, sehingga anak sekolah diliburkan hingga 23 Maret mendatang.
Langkah itu menyulitkan para perempuan di Asia seperti yang dialami oleh negara-negara lain, karena di banyak negara Asia Timur pada ibu memikul beban yang tidak proporsional di rumah, dan dia mengatakan merasa tertekan. Sejujurnya ingin pergi ke kantor karena tidak bisa benar-benar fokus di rumah, tapi untuk mencari nafkah dan tidak bisa meminta cuti. Situasi yang dialami merupakan cerminan atas catatan buruk Korea Selatan tentang kesejahteraan di tempat kerja pada tahun 2020. Bahkan banyak perusahaan tidak mengatakan ini, tetapi mereka masih melihat ibu yang bekerja sebagai beban dan kurang kompetitif. Lagi pula, jika tidak memiliki anak, tidak bisa datang ke kantor lebih sering. Mungkin pendapat saya hanya sampai di situ. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.